Maaf, openingnya biasa aja. Selamat datang di Us Kamu Kita. Selamat datang di konten udah lama pengen ngobrol sama Dustin nih. First nih yang bener-bener ya face to face gini ya. Bener Pak. Parah. Karena begini Pak, saya tuh sebenarnya sudah tertarik lama pengen ngobrol sama Bapak nih. Serius Pak? Iya. Saya tersanjung. Karena gini, karena ada beberapa hal yang menurut saya tidak relate Pak. Masa sih? Sama orang lain. Oke. Dustin goblok, Dustin zero logic. Gitu kan? Banyak sekali. Iya kan? Di luar sana. Padahal saya ngobrol sama Bapak selalu nyambung, itu masalahnya. Oh, oke. Bapak referensi lagunya yang saya kaget gitu, tiba-tiba Bapak ngomong, Pak, Bapak kemarin waktu 2012 nonton Laruku ya gitu. Nonton saya. Bapak juga nonton. Saya nonton juga lah. Kok Dustin bisa nonton? Dustin suka Laruku juga. Suka Pak. Apalagi yang lagunya ini. Wah, orang lama nih gitu. Benar Jadi, sekali. setelah saya pahami ini dari semua interview Dustin yang pernah ada konten yang ada Dustinnya, sebenarnya Dustin itu bukan zero logic. Dustin itu tidak, ibaratnya video YouTube, orang mah nonton. Dustin tuh baca deskripsi. Gitu. Gambaran aja gitu ya? Iya, jadi Dustin itu kadang-kadang menjelaskan yang nggak tahu katanya apa. Katanya apa, jadi dijelaskan. Yang itu loh Pak, yang ini. Bener, nah kadang-kadang orang tuh malas mikir. Orang Indonesia udah malas baca, malas mikir. Itu dua kali lipat Pak. Bener, Pak. Padahal yang dijawab sama Dustin, itu tuh penjelasannya gitu, biar orang lebih paham ya. Bener kan? Gue cuma hal-hal yang detail gitu, tapi orang kan mau dari sheet A, B-nya itu nggak terlalu panjang, langsung ke C. Gitu. Iya. Pengennya Gitu. langsung jelas gitu ya, Tin ya. Bener. Aku pengen jelasin detail karena gue bukan menggurui Pak Us. Iya bener. Tapi ya emang namanya orang ingin menjelaskan sampai dari pohon akarnya kena. Akarnya kena gitu. Bener. Makanya kan kalau akar kan pembagi kan. Akar membagi. Iya kan, akar itu pembagi dengan angka yang ada di dalam akar itu kan. Iya kan, kayak bilangan-bilangan yang 7 kali 7. Iya kan, akar kan. Akar yang akhirnya kebagi 2. Bukan sih kebagi 2 dong. Enggak, maksudnya jadi kebagi 2. Jadi kan 7 kali 7 49. Kalau diakarin jadi 7 kan. Akar 49 kan 7 berarti. Iya, kan? yang begini kan gitu. Iya. Ya kayak gawang satu tiangnya nggak ada. Betul. Jadi membagi kan. Jadi membagi. Jadi ketika pembagi itu ada, jadinya jadi pembagi juga jokesnya Dustin untuk yang memilah yang mana yang emang cuma nganggap lu goblok. Sama yang bener-bener neliti gua bener-bener sampai dalam. Cuman kayaknya pembagi ini tidak seimbang gitu. Jomplang sebelah. Bener nggak? Bener. Dustin selama ini ketika Anda disebut zero logic segala macam sebenarnya tidak masalah dong. Sangat tidak masalah. Tidak masalah. Cuman ada di sisi Dustin, di sisi yang kayak kok orang mandangnya gitu ya. Padahal kan saya mencoba menjelaskan gitu. Bener. Gua ngerasa kok lu begitu? Lah, gua tanya balik. Sebenarnya lu sih yang pada begitu-begitu semua. Gue sih nggak gimana-gimana. Tapi kayak gitu, nggak tahu kenapa. Iya, ya, tapi karena gini, Dustin itu kan memulai masa mudanya dengan pendengar radio ya. Parah Pak. Iya kan. Sebenarnya apa yang dilakukan sama Dustin itu, kalau kita dengerin radio dari zaman dulu, semuanya itu ada apa ya? Tiap naik, tiap open mic, ya. Siap. Harus punchline dong. Iya kan? Harus. Kalau lu dulu dengerin radio yang dulu masih masih polanya tuh masih kayak touching, lagi apa nih, gini, terus abis itu kayak kamu punya tiket 2 nggak? Soalnya aku pengen nonton nih siang ini bareng sama kamu, lagu. Ya kan? Iya. Ya. Untuk masuk ke nanti lagu ya. Iya kan? Pasti ada punchline-nya dulu tuh. Iya. Nah, kalau lu perhatiin, Dustin tuh sebenarnya tiap kali dia punya statement itu, lu bisa potong jokesnya Dustin apa penjelasannya Dustin, habis itu lagu tuh sebenarnya satu interval itu. Bener nggak tapi? Sekaligus iya benar. Iya kan? Karena Anda tuh dari kamu datang ke MLI, kata Bapak Coke sama Bapak Muslim kan? Benar, pertama kalinya. Itu kan jokes Anda cepat sekali tuh. Ternyata kenapa itu nggak dibuat karena ya emang hal kebiasaan yang gue buat itu.
Maksudnya Oh, pada saat itu yang terinfluence sama radio. iya. Ah. Pada saat itu ya udah dia nanya apa kita langsung jawab, dia nanya kita langsung jawab gitu Pak. Oh. Walaupun kita nggak ada persiapan, istilahnya karena demen ngobrol, Iya. terus suasana tongkrongan sama alhamdulillah sih pada saat sekolah kita harus jadi anak IPS dan gue bangga akan hal itu. Wah, bener. Nah. Karena anak IPS itu adalah anak-anak yang nanggung ya. Dibilang bakal gagal banget enggak karena masih ada jurusan ekonomi. Benar. Iya kan? Dibilang cerah juga enggak karena bukan anak IPA gitu. Nah itu dia. Iya kan? Tapi anak IPA kalau buat ngeramein acara sekolah minta bantuan anak IPS. Itu untuk mempersatukan humas kuatnya kan ada di situ. Nah itu kan humas kuat. Dia pakai istilah-istilah yang sebenarnya harus humas itu apa ya? Di IPS tuh maksudnya humas itu apa ya? Maksudnya adalah humas itu kan hubungan masyarakat. Benar. Sedangkan yang paling banyak teman di sekolah tuh anak IPS. Nah itu zero logic dari mananya? Jadi ya padahal ya gampangnya. Iya. Kalau lu mau mikir ya langsung tek. Bener. Kena di situ. Iya makanya kadang-kadang kayak kenapa Dustin punya pacar gitu? Nah, ya kan? itu yang gue bertanya, kok aneh mereka orang ya? Nah, karena mungkin si cewek ini tuh satu dari sebagian banyak dari elu yang paham apa yang dia omongin gitu. Dan berusaha untuk ngerti gue. Itu sih. Itu Baus. Itu sulit kan, Tin? Maksudnya, sangat. lu ketemu cewek-cewek kan kebanyakan cuma pengen lu ngelucu aja kan? Wah, gue sih ngerasa emang maksudnya berkedok hiburan gitu Pak, kayak badut gitu segala macam. Gue ngerasa itu. Karena lu jauh-jauh hari sebelum diri lu yang sekarang lu terbiasa menjadi badut di depan para perempuan. Ibarat kayak ada gambaran kayak gitu, ada yang gue ngerasa ya udahlah, maksudnya gue ngobrol sama lo, hai, sudahnya udah nggak ada apa-apa maksudnya. oh iya. Kalau Ah. ini gue mau nanya sama lu ya, pernah nggak lu di hidup lu, gue pernah soalnya Iya, ya. iya. Gue mau nyocokin aja nih karena gue ngerasa apa yang diomongin Dustin tuh kadang-kadang gue ngerti kok teman gue nggak ngerti gitu. Oke. Jadi kayak lu pernah diajak sama teman lu nggak? Diajak sama teman lu, dia mau ketemu sama cewek, terus lu harus yang ice breaking biar lucu, biar apa, biar dia kelihatan keren, tapi elunya yang jelek gitu. Pernah. Wah, zaman-zaman Ini nih. Ini karena gue ngerasa lu ada di situ. Gue ngerasa kayak orang-orang kayak Dustin ini yang ikhlas dalam berkomedi. Kayak tidak ada effort maksudnya untuk kayak ingin melucu apa segala macam. nggak ada sama sekali. Iya ya kan? emang kok karena ngobrol ngalir, tetap dia yang istilahnya kan lengket-lengket, kita yang tetap di situ jaga jarak. Ya udah pada saat itu gue kerasa hal bukan kasta atau segala macam ya. Kalau pandangannya ya gue barometernya segitu aja. Dia berdua. Iya. Jadi lu tahu menempatkan diri lu saat itu adalah gua tuh cuma sebagai nyamuk dan lu mengamini diri lu sebagai nyamuk. Ya nyamuk mah ya bunyi aja. Iya, benar. Bener kan? Benar, Ganggu gitu. tipis-tipis aja gitu kan? Bener. Karena dengan tadi kalimat lu barusan gua bisa menilai kayak iya kayaknya lu pernah ngalamin itu dan ternyata Beberapa benar. kali. Beberapa kali. Zaman sekolah, terus temen tongkrongan itu ada Pak. Bener. Gitu. Cuman bedanya saya masih punya ada lumayan muka lah kalau ada stigma ya. Bener kan Pak? Tapi Iya. fakta itu kan Pak? Iya kan? Saya masih ada kerenet sedikit lah. Ya kalau daripada inian pemuka yang Apa? biasanya untuk mencari muka setiap hari. Bener. Nah, makanya sebutannya pemuka. Iya. Iya. Zero logic dari mananya sih orang gua paham gua maksudnya apa kan pemuka kan gitu kan ada yang gitu kan ya iya emang nyari muka ya. Iya para pemuka ya sebenarnya untuk apa tuh sifatnya dia emang cari muka. Bener. Karena pemuka udah ketahuan kan yang tujuannya untuk ngapain. Fuck. Dustin bro. Cuma jadi apa ya? Kabel HDMI-nya MLI ya, maksudnya ada ada monitornya, ada apa? Cuma ternyata kalau nggak ada Dustin nggak ada yang nyambungin. Lah, aduh. Iya kan? Kayak macem daerah yang inilah, kalau bisa dibilang jembatan Central Park, penghubung kan. Iya. Tapi penghubungnya itu yang menjadi suatu keindahan. Betul. Gitu. Yang saya ngerasa itu. Yang di tempat orang pengen foto-foto ngerasa nyaman, nggak harus gaya kayak gimana. Yang penting buat nyebrang boleh, buat foto boleh. Iya. Buat lu ngerokok di situ di Iya. atas. Kan jembatan ada smoking area di atas kan. Bener.
Wah, bener nih Dustin nih. Ternyata kita sama-sama yang ikhlas menjadi jembatan ya Pak Dustin ya? Parah. Ngapain ya jadi gedung lagi ya? Iya. Penuh. Ya, bagus. Aduh. Ya bagus, berarti ada lalang orang di situ. Iya. Berarti kita adalah di mana wadah itu orang punya kisah di situ. Bener, orang bengong misalkan dari kalau di mall tuh mereka kayak takut kelihatan apa, kayak jalannya harus diatur, takut kelihatan miskin, takut apa pas lo jembatan itu kayak anjing capek banget gua tadi anjing bergaya sok keren tadi di dalam situ gitu kayak. Tempat keluh kesah, tempat ngasoh, Bener, tempat bersandar. bener, Ya kan, tempat orang-orang posting Instagram di feed. bener. Yang Menjadi kegembiraan kan, bener. kebanggaan. Yang kesannya keren, padahal dia juga lagi ada masalah di situ. Nah, itulah untuk jembatan itu tugasnya untuk orang yang datang dan pergi. Bener. Tapi kalau secara pemahaman kan orang ya emang bener buat datang dan pergi. Tapi intinya adalah Dustin itu paling sering banget diundang-undang sama orang. Program apapun, channel apapun pasti pernah ngundang Dustin gitu. Dan apakah pernah sekelibat gitu Dustin ngerasa kalau orang ini cuma pengen mempergunakan gue doang nih, orang ini pengen manfaatin gue doang nih. Gue yakin lu ada tapi lu redam. Untuk yang kayak gitu ya, sepertinya. Ada, cuman kayak udahlah gitu. Ya mungkin ada mungkin pada Iya kan? waktu yang awal-awal. Ya gue kan masih zaman-zaman kontennya konten ngeri sih sebenarnya untuk gue lakuin. Tapi karena anjir ini sih orang senior, ya udahlah. Gue mau udah untuk ikut kayak gitu. Iya. Tapi kontennya ngeri, apalagi dilihat sama keluarga. nah, ini kan ditonton keluarga kan? Ditonton keluarga. Ditonton keluarga. Dustin itu termasuk yang menurut gue versatil ya. Versatil tuh kayak dimanapun lu tinggal di situ lu subur gitu. Lu di keluarga anak berapa berarti? Satu. Satu. Han Solo, benar-benar. Han Solo. Saya suka Star Wars. Solo sendiri, cuman dengan dia pengen ngasih tahu ke lu kalau referensi dia Star Wars. Benar. Iya kan? Iya. Jadi gue ngelihat lu ada di mana-mana tuh selalu tumbuh. Program yang ada lunya pasti tumbuh apa segala macam sampai sekarang gitu. Iya. Sampai gue agak lumayan kaget pas lu ada di satu program sama Dinar Candy yang di kolam renang. Iya sih itu. Iya kan? Iya. Iya kan? Maksudnya sampai sekarang selalu menjadi pertanyaan untuk seseorang, untuk orang yang baru kenal, bahkan untuk yang rata-rata gue bukan atau gimana, itu yang nonton pasti kelasnya C sama D. Sudah pasti banyak banget. lihat Dustin kan. Orang lu bilang tolol apa, dia tahu loh, karena dia tahu pasar itu CD. Saya tahu banget. Jadi Dustin di situ berarti bukan demi apa-apa, bukan demi passion atau apa, ya di situ mah bekerja aja ya Pak ya. Bekerja aja. Bekerja aja ya. Tapi bukan berarti kayak cuma bekerja sekedar bekerja, tapi sudah tahu target pasarnya siapa. Bangsat. Bahkan banyak loh orang-orang yang kayak bikin program tuh kayak nggak tahu segmentasinya apa, terus kayak yang penting gue berkarya gitu, yang penting gue tuh menginspirasi gitu, tapi dia nggak tahu pasarnya di apa gitu. Oh iya. Kalau sudah menyentuh pasar CD, jangan kaget kalau misalnya emang mereka juga nggak paham dengan apa yang mau kita omongin gitu. Fokus mereka bukan ke situ gitu. Benar. Yang viral, yang punya masalah, kalau nggak tete. Sensasi Sensasi, iya kan? Iya, maksudnya kayak lu juga tahu di situ, dan lu dari keluarga lu begitu dimarahin? Pro kontra, Pak. Yang pro-nya siapa? Yang pro-nya salah satunya ada kayak om saya segala macam. Kalau untuk orang tua pelan-pelan, dengan cara seperti apa? Dengan cara gini, gue dijelasin dari pertama. Di sini yang namanya udah kerja depan kamera, lu harus maksudnya profesional. Udah itu adalah kerja. Tapi pada saat di belakang layar, udah itu udah jalan masing-masing antara gue dan mereka, nggak ada apa-apa. Wah, keren lu Tin. Tergantung siapa yang istilahnya untuk memancing pertanyaan, gue akan bisa menyambutnya dengan baik. Gitu. Karena gue nggak butuh lu dengan pura-pura bodoh lu Tin. Gue pengen orang tuh tahu
kalau lu sebenarnya nggak di situ. Lu tuh nggak di posisi apa yang mereka bayangin soal lu gitu. Jadi kayak ada sisi dari lu yang akhirnya mengambil pekerjaan itu apa pertimbangan lu saat itu? Maksudnya kan lu program juga udah banyak saat itu, tapi lu ngambil juga program di situ gitu. Apa pertimbangan lu sehingga kayak saya ambil aja apa? Yang pertama sebenarnya kan itu kan the new experience gua. Petualangan baru nih ya. Cuma itu. Kenapa? Karena gua itu pada saat itu masih ngebaur namanya sama yang semua teman komedian. Terus mayoritas pasti laki temen gue. Tiba-tiba gua dihadapin seperti itu. Cewek yang agresif. Deg-degan gua. Lemes gua. Ya kayak macam anjir, masa sekalinya ketemu istilah yang kenal sama cewek begini. Wah kayaknya sih gitu. Kayak takut juga. Nggak, berarti emang experience yang pengen lu rasain adalah cuma sekedar pengen ada program yang ada yang ya males lah sama cowok-cowok mulu, pengen sama yang cewek, atau lu ada tujuan lain kayak misalkan kayak gue pengen tahu deh cewek-cewek yang dibilang orang murah apa segala macam tuh aslinya kayak gimana? Ada gitu juga nggak? Pasti ada dong. Nah nih gini nih, di Dark Candy itu hanya penampilannya. Otaknya brilian banget. Iya. Ini otaknya brilian banget tuh orang. Maksudnya dia ngajarin kita nih. Tin, banyak banget gue dapat pelajaran dari dia. Oke. Serius. Ini gue juga tahu soalnya. Bener kan? Iya, gue juga tahu. Gue juga tahu soalnya ketika nggak tahu kenapa gara-gara ya ngonten apa segala macem, gue ketemu orang-orang yang kayak mungkin kelihatan tolol gitu. Kayak kelihatannya kayak gampangan gitu. Tapi pas ngobrol tuh kayak wah, lo ada sih. Maksudnya ada gitu. Wah, parah banget. Dia punya strategi-strategi yang dimana tuh maksudnya dia apapun itu yang penting menghasilkan. Tapi dalam bentuk koridornya dia masih bisa tahu halnya kemana. Dia tahu tuh koridornya ya. Tahu. Yang pokoknya batasan ini tuh kelihatan sama orang tuh sudah melanggar. Padahal menurut dia tuh koridor dia tuh sebenarnya asal nggak ngelanggar yang ini nih, yang orang lain nggak tahu apa yang dia jaga kan. Iya, itu. Bener. Dia ya kan. Itu sih iya. Maksudnya gue juga akhirnya jadi paham waktu itu kan kayak Muslim juga kan sudah nih sekarang nih. Kayak komedi stensilan zaman dulu. Cowoknya jelek, ceweknya seksi banget gitu kayak film warkop gitu ya kan? Kayak kan gitu memberikan harapan kepada semua cowok-cowok yang jelek kalau lu kocak masuk tuh gitu. Wah, itu sih sebenarnya pada saat itu. Maksudnya banyak yang bilang, "Tin, lu bikin iri kayak gitu banyak banget ada yang ngomong." Padahal lu kalau tahu di Dark Candy tuh kayak nggak gitu bro gitu ya. Iya. Cuman kayaknya kayak bukan posisi lu buat ngomong kayak gitu ya Tin ya. Karena ya emang orang juga nggak bakal percaya juga gitu. Ya dia outfit brandingnya kayak gitu. Tapi kalau otaknya masih ada banget dia mah. Nah itu dia. Menurut gua ngajarin gua bilang dia ngomong lah iya bener juga gitu. Iya. Kayak contohnya ada insight. Iya. Contohnya apa tuh? Kayak contohnya waktu itu kan gua kan nggak terlalu main TikTok banget pasif ya. Tin, lu main TikTok kenapa? Emang apaan kayak yang lu bikin karya lu bikin? Karena pada saat nantinya Tin misalnya semua maksudnya sosial media atau platform yang udah nggak terlalu ini, itu di TikTok lu misalnya masih kembangin, nanti ketika lu udah makin lama makin kesini, yang generasi Z itu Gen Z jadi masih ngikutin lu. Jadi gitu, pasar lu menyebar ke generasi yang lebih muda yang akhirnya mereka akan tumbuh bersama lu jadinya. Iya, kayak gitu. Iya. Oh iya sih, yang itu make sense juga sama dia. Iya. Dan berarti kayak sebenarnya pilihan-pilihan hidup lu tuh suka nyoba banyak hal berarti Tin ya? Hal yang lu coba dari dulu kayak dari zaman SD, SMP, SMA gitu, lu udah pernah nyoba apa aja tuh? Dari SD, SMP, SMA? Iya. Dari kan kesannya kan kayak orang kan kayak ngeliat lu kan kayak nggak punya teman, kayaknya lu dengerin radio doang, lu nggak punya pergaulan lah gitu. Iya. Nah, justru di tongkrongan apapun itu, gue sebagai orang yang istilahnya bukan pelopor sih, maksudnya ngedorong mereka orang. Biar gimana ya? Biar ya kalau di dalam suatu tongkrongan nggak di situ aja Pak. Fuck anjing. Yang ngomong Dustin lagi karena gue setuju Tin. Karena ada beberapa tongkrongan yang gue lihat sampai sekarang nongkrong dari zaman kecil gitu ya, kagak berkembang Tin. Itu dia. Gue pengen ngajak dia mereka ke sana. Bro, Slim, ini orang tai Slim beneran deh. Maksudnya kayak karena gue pun juga ngerasa kayak kalau lu udah jarang nongkrong di sini gue bilang kayak
beberapa tongkrongan gue jauhin karena mereka nyari aman gitu. Mereka pengen ketemu orang-orang yang mereka kenal aja. Itu. Tidak pengen mendevelop diri mereka, karir mereka, terus kayak personality mereka gitu, kayak mereka udah aman di situ, orang gue jadi begini aja, teman gue ada kok gitu. Nah, kebanyakan begitu. Iya kan? Dan lu menyadari itu ya? Sangat sadar kayak karena gue apa yang membuat lu kayak ini gue harus nggak boleh cuma di satu tongkrongan nih, gue harus pindah-pindah tongkrongan. Apa yang akhirnya lu jadi mikir ke situ? Kejadian apa gitu yang lu lihat gitu? Yang pertama kan kalau misalnya akan di situ-situ aja, ya otomatis untuk ngejalar kayak ini dah sistem saraf. Oh, nervous system. Iya, sistem saraf. Iya. Kalau lurus-lurus aja ya udah jalurnya emang lu tahu di situ ya. Iya. Tapi kalau banyak itu lu akan tahu lu mau ke sini. Lebih banyak fungsinya. Iya. Kalau lurus doang tuh kalau lurus doang ya udah lu mentoknya emang sini dan akan ketemunya jalan. Tapi kalau syarafnya bercabang dan meluas jadinya lu bisa berfungsi buat ke bawah, ke kaki. Iya, hidup di mana-mana. Kan jalan, Pak, di situ. Ini nih Dustin Tiffany, bro. Gila lu, maksudnya gue dulu ngebadut juga kan kayak di TV-TV gitu kan. Ya, Bapak juga pernah ngeliat saya, ya kan. Tahu lah saya. Yang ada kalimat di situ antara kalimat dan angka. Iya. Jadi satu. Banyak sih, iya kan? Wow, bagus banget kalimat dan angka ya. Iya, di mana saya bekerja. Ya, kata dan angka lah. Iya. Benar. Di mana saat itu ya mungkin Bapak juga bisa melihat lah. Maksudnya potensi saya nggak cuma segitu gitu. Cuman aduh gimana? Agak susah untuk ngomongnya ya. Iya, nggak apa-apa. Iya, maksudnya kayak macam gue lo sebenarnya posisinya nggak harus begini gitu ya. Tapi nggak mau untuk melakukan sesuatu. Tapi emang kelihatan ya, Tin? Maksudnya waktu lu lihat gue di TV gitu-gitu kelihatan ya emang ya? Iya, karena wah ini sih auranya lu bukan hal yang kayak gini. Karena permainan lu bukan hal yang kayak gini. Tapi apabila tuntutan angka ada tuntutan dari pihak sana seperti itu, menjalankan ya udah. Iya, kata dan angka. Fuck, anjing. Iya. Itu karena aduh bangsa Dustin kenapa jadi begitu ya kan? Karena gue suka sedih gitu, maksudnya kayak lu ngebadut di mana gitu, kayak yang gue takutin adalah akhirnya lu percaya kalau diri lu lah yang itu gitu, bukan Dustin yang sekarang ngobrol sama gue nih. Tapi Dustin yang dipercaya sama orang-orang yang tolol, yang kayak apa namanya zero logic, yang ngomongnya ngelantur. Tapi gitu. Gue suka di balik itu suka ngelantur, ngebanyol. Ya itu emang salah satu kesukaan gue. Tapi tadi lu nggak ngelantur, Tin. Nah, karena apa? Flow-nya enak. Ngomong enak, lanjutin dulu, Tin, baru batuk ya kan. Batuk lu tuh kadang-kadang jadi ngebuat orang tuh kan distract dengan omongan lu yang bener gitu. Iya. Jadi kayak yang lu bilang kayak ngelantur apa segala macam, berarti baik konsep ya? Apa? Baik konsep berarti kan? Konsep sih, nah kan gue apapun itu. Sebenarnya gue susah sama skrip gitu dah. Gue bisa lepas aja gitu, Pak. Ngomong segala macam. Oh, cuman kalau misalnya kayak maksud gue kayak lu ngomong ngelantur, ya kayak lu ngobrol sama Sony Wakwau. Yang gue yakin lu yang nyetir di situ soalnya. Iya. Ini maksudnya kan kayak ini dua orang jenius nih. Maksudnya secara sarkas ya. Dua orang jenius sedang ngobrol gitu, ya kan? Kayak lu bisa membuat orang believe kalau ini dua orang yang begitu gitu. Gue ngerasa harus kayak gimana? Anggaplah di dunia ini nggak ada orang, hanya gue dan dia. Nah, gue bisa memfokuskan ya udah nggak mikirin apa-apa dan dia doang seorang. Itu yang lu akan bisa ngomong secara. Nggak, dan lu sadar nggak kalau lu nolong Sony Wakwau? Untuk hal itu ya? Iya. Lu sadar nggak lu udah ngebangkitin kepercayaan diri dia? Lu sadar nggak kalau lu udah ngebangkitin karir dia lagi gitu? Ya. Lu sadar nggak? Di samping itu, ada orang sosok yang nggak di kamera tapi menolong juga untuk gua ternyata harus disandingkan dengan dia. Siapa? Pak Muslim? Iya. Iya. Cuman yang maksud gua adalah, tapi lu sadar kan kalau misalnya kalau lu nya juga kelihatan kayak ogah-ogahan seperti yang lu lihat gua lagi di TV gitu. Lu juga tidak menolong dia juga gitu, tapi kayak
lu tuh sadar kan kalau misalnya lu tuh juga nolongin dia gitu. Niatan lu tuh bukan cuma sekedar kayak bikin konten, tapi kayak ada hal lain di sini yang itu setelah konten keluar ya. Setelah pas lagi dalam konten, ya udah hal yang itu memang pure buat ngobrol sama dia. Tapi setelah itu kerasa dampaknya memang. Setelah itu ya. Setelah kontennya keluar, dampaknya. Karena respon-respon dari orang juga ada. Dan kelihatan. Dan itu gue ngeliat kayak emang apa ya, orang ngeliatnya kayak oke sih lu Tin. Maksudnya kayak lu bisa mainin di situ gitu, dan sedangkan lu yang biasanya lu yang dimainin gitu. Nah, itu dia. Iya kan? Biasanya lu yang dimainin tuh. Nah, lu tuh di situ lu jadi muslim sama cokinya. Iya. Bener gak? Kayak kan biasanya lu jadi Sony Wakwaw nih, ya kan? Nah, sekarang tuh ketukar. Pas sama Sony Wakwaw tuh kayak lu jadi muslim sama coki, Sony Wakwaw tuh jadi Dustin gitu. Dan gue kayak kerasa, wah, aura gue harus menjadi orang elegan nih. Pas lagi di situ? Iya, entah kenapa. Tapi mungkin ya cara lu karena lu pengen jadi elegan itu, Tin. Iya ya. Yang jadi kelihatannya sama orang jadi tolol gitu. jadi kocak gitu, kontradiktif dengan apa yang mereka lihat. Apa yang lu usahakan terlalu keras kan akhirnya yang gini. Yang ngebuat orang ketawa sama lu adalah lu tuh kelihatan bekerja keras, Tin. Wah, itu parah. Untuk menjelaskan, untuk kayak mengkomunikasikan. Lu tuh berusaha keras. Yang itu tuh, Pak, yang gitu ketawa, batuk dalam proses berusaha keras itu gitu. Itu teknik lu emang lu bekerja keras untuk elegan, nih orang jadi ketawa karena lu kerja keras di situ seperti yang biasa lu lakukan, Dustin. Emang nggak disangka sih, Pak. Gue kayak gitu tingkatan gue selevel, maksudnya bukannya gimana gue selevel gue, wah kok gue ternyata maksudnya ada sebagai manusia yang bisa berpikir lebih di atas seseorang yang gue hadapin gitu. Oh, biasanya kayak lu kerasa gitu, Pak. Oh, jadi kayak karena biasanya lu yang di bawah situ kan. Iya. Sekarang jadi kayak lu ngerasanya kayak oh, ini yang dirasain muslim coki gitu. Oh, ini yang dirasain sama gitu. Ada sekelibet gitu berarti ya. Jadi ibaratnya karir lu ternyata karena lu selama ini sabar ya, maksudnya dengan dan ikhlas gitu ngelakuin apa yang lu suka. Jadi dibuahkan hasilnya tuh itu gitu, kayak lu diposisikan jadi orang yang biasa mainin lu sama Sony Wakwaw. Iya, mirror ya Pak jadi sebenarnya. Iya, karma lu aja gitu, buahnya di situ. Tapi ternyata jadi malah ada dua Dustin gitu. Jadi kayak kan kalau muslim coki sama Dustin gitu. Ini tuh kayak, wah ada dua Dustin nih gitu, jadi dua Dustin, aduh. Banyak orang yang mungkin lu termasuk orang yang lovable lah, maksudnya lu sama Marcel tuh punya satu kesamaan, itu adalah lu berdua lovable gitu. Lu gampang dicintai sama banyak orang lah gitu. Ada head comment nggak? Wah, ada. Apa? Biasanya head comment yang ke lu tuh apa? Gue tuh nggak tahu ya, karena menurut gue konten lu harmless. Konten lu tidak ada yang menyerang Kominfo, tidak ada, tapi tetap masuk di teror. Terus kayak apa ya, kayak konten lu sama muslim coki juga coki yang begitu lu yang mencoba menjelaskan gitu. Maksudnya semua konten lu harmless, lu orang tuh nyerangnya kayak gimana? Yang haters lu tuh ke DM lu kayak gimana? Kalau itu sih zaman-zaman kan gue yakin lu baca dong, suka bacain DM gitu ya. Zaman-zaman itu lebih banyak pada saat itu sampai gue kena kayak ada sedikit kena mental juga ada pada saat zaman-zaman gue di televisi. Oh, pas di acara malam itu. Iya. Nah, itu banyak banget Pak pada zaman-zaman itu. Itu apa kata-katanya apa? Wah, banyak banget Pak, beragam kayak gitu. Apa salah satunya aja yang lu ingat apa? Macam ya kan formula gue mainannya itu aja gitu. Iya. Pada akhirnya wah kok lama makin sih kok makin kaku gitu segala macam. Terus ngapain nih, maksudnya apa dibilang iya nggak jelas, ngomong belibet gitu-gitu Pak. Padahal lu diundang ke sana karena lu belibet. Karena lu nggak jelas gitu. Tapi sampai sana lu dibenci karena hal yang bikin lu naik. Itu yang saya rasain. Wah, itu Pak. Iya. Saya bisa naik gara-gara pelesetan. Iya. Pas nyampe sana saya pelesetan. Apaan sih nih orang pelesetan mulu? Gitu. Emang gitu, Tin.
Iya kan? Iya. Itu orang yang hidupnya di tongkrongan yang sama mulu itu begitu. Oh, pantas nggak kemana-mana ya? Iya. Aduh. Ya orang mau udah ke Netflix, dia masih di situ kan? Iya, yang nggak berkembang Tin gitu. Jadi kayak apa ya yang tadi gue nanya kayak gitu karena gue juga nggak nyangka ternyata ada jawaban dari lu yang ternyata relate juga sama gue karena yang awalnya mungkin tidak ada ya. Iya. Maksudnya lu muslim sama Coki bikin konten malah aman-aman aja kan. Maksudnya tidak pernah ada apa-apa gitu. Pas masuk ke situ gitu. Wah iya. Maksudnya gue di mana perjalanan gue ya nggak semulus itu nah yang lebih zona merahnya pas pada saat itu Pak. Justru. Tapi pada saat itu titik gue untuk gitu, untuk mencari yang ya udahlah, mungkin gue nggak di sini gitu. Dar, iya. Karena pas saya tonton juga Anda seperti yang kamu tonton ke saya. Iya. Pada saat main di situ akhirnya ada ya komen-komentar orang ya. Iya, seperti kamu melihat saya kayak sepertinya itu bukan permainanmu. Untuk kamu nonton aku kan. Hal yang bisa ngertiin orang. Iya. Ternyata pas saya nonton kamu, oh ini yang Dustin rasain kali ya gitu kayak. Dustin sebenarnya potensinya nggak di sini gitu. Gitu. Terus, iya, maksudnya kayak main sama Dustin tuh bukan cuma soal main games terus kayak gimana karena lu harus bikin premis atau landasannya dulu gitu buat lu bisa main. Enggak sembarang orang juga yang bisa ini. Nah, gitu terus kayak lu tuh di situ kayak lu bikin fondasinya juga, lu juga main di atasnya juga. Nah, lu belum pernah punya pengalaman di situ, jadinya kayak lu jadinya kelabakan, jadi bingung kan? Yang lu jadi yang apa ya, yang selama ini lu bebas aja lu masih belibet. Apalagi itu yang dikonsepin. Aduh, bukan bener kan? Jadi makin iya. Makin maksudnya apa dah? Laba-laba gitu ya. Sarang kayak gitu agak susah gitu. Iya. Terperangkap. Wah, terperangkap. Yang awalnya nyoba-nyoba kayak ini apa sih? Apa sih? Kecantol, iya. Terus abis itu DM Instagramnya masuk tuh yang mau nge-head lu kan. Iya kan? Benar. Iya itu. Aduh. Fokusnya kemana? Itu ke pusat yang tadi objek ada di Iya betul. Ya deh, aduh ini gua seneng banget gua ngobrol karena gua berapa kali gua ngajakin lu kan. Benar Pak. Karena gitu. Akhirnya lo tiba-tiba pada saat itu emang mutusin gua belum bisa pada saat itu. Tiba-tiba gua story ke puncak nih. Iya kan? Betul. Nah Dustin itu kadang-kadang suka randomnya adalah tiba-tiba suka kayak gue lagi nyetel Insta Story terus gue masang lagu-laguku gitu kayak, wah Pak ini lagunya oke nih gitu. Yes. Saya suka lagu yang ini nih gitu. Kamu pernah saya kasih tahu lagu Jepang bikinan aku kan? Bikin. Bagus kan? Jenis apa sih? Bukan yang Honey. Honey so sweet. Iya. Kayak gini na yume mo. Pertama gimana? Zuto nagamete ita Toku osanai koro kara Ima mo iro waseta sono kishiki wa. Nggak usah batuk. Nggak bisa. Bagi yang tahu lagu Lark and Seal judulnya Honey, coba lebih asik bukan hanya di audio tapi lihat visualnya juga. Betul, karena ada cewek bugil bule netesin madu ya. Aduh. Karena ini dari referensi dia soal Jepang, gue tuh punya satu kesimpulan soal wibu. Oke. Kita itu adalah orang-orang yang memilih untuk menyukai hal yang gak disukai orang lain. Dan kita juga terima kalau akhirnya kita juga disingkirkan dari pergaulan gitu. Tapi di sisi lain kita berusaha keras juga buat kayak mengerti referensi orang gitu. Kadang gitu. Iya, kita kan? harus ngerti dan kayak... Tapi orang tuh kayaknya nggak mau denger referensi kita gitu. Tapi orang tuh kayak itu mah jelek. Itu mah apaan sih bahasanya kagak jelas. Ini aja nih lagu ini. Ini enak kok gitu. Terus pas kayak kita tawarin ini kita kadang susah. Iya. Yang kita nurutin orang terus malah justru. Wah. Ya kan? Iya. Wibu ya? Iya. Iya, bener. Iya. Tapi kalau kita yang nyodorin, belum tentu orang bisa nerima kayak atas apa yang kita terima gitu. Iya. Padahal kita bebe aja kalau ada orang nggak suka sama Jepangan ya. Tapi ketika ada orang lain yang kita kayak, gue nggak begitu serkan gini, lu payah lu masa lagu ini nggak suka gitu kan? Iya. Kalau kita terima-terima aja walaupun bisa difilter gitu dengan omongan yang biasanya orang langsung kita masih
masih bisa gitu. Langsung des gitu. Langsung des gitu ya. Langsung soalnya kan. Iya. Des gitu, bener. Bener, kalau nusuk cep gitu Wah, ya. Ya lancip bener. dong. Iya kan, Iya. cep gitu. Iya bener. Kalau lu berarti suka Jepangan dari kapan? Suka lagu-lagu Jepangan dari kapan? Suka di Jepangan. Dari radio dulu kah atau dari teman? Oke, gua referensinya gua awalnya gara-gara tahun 2009 zaman-zaman gua sekolah, gua suka buat Jerox kan. Sampai gua masuk jadi anggota Jerox Stars pada saat itu. Lu kayaknya banyak ikut fans klub gitu, lu ikut banyak ya? Ya, band cuma Jerox doang sebenarnya. Merambat ke Laruku. Merambat event-event Jepang, Energy Sai, Jik Japan Matsuri. Gitu-gitu. Muslim tahu gini. Wota juga ya? Ya, gara-gara Tripikat pada saat itu, iya sih iklan mereka yang ini apa namanya yang lagi isotonik itulah. Apa yang membuat lu suka JKT48 dari apa? Melodi keringetan sama lagi nenggak minum gitu. Mantap nih dia. Lu tau nggak Melodi sangkatan nama gua di kampus? Ke Unpad. Di Unpad iya. Iya kan? Dia pertanian, gua sastra. Sangkatan. Iya. Wah. Terus connecting sama dia. Enggak, soalnya dia udah terkenal duluan, jadi susah ngobrolnya. Oh, tapi ada sempat waro nggak? Saling waro? Waro, maksudnya karena dulu lumayan lah, maksudnya acara-acara Unpad yang Iya. MC gua. Oh ya, pasti lah. Jadi dia tahu lah, maksudnya MC Unpad siapa, terus kayak dia waktu mau MC tuh kayak, Kak minta bantuannya ya, minta mohon bimbingannya gitu, kayak kalau bahasa Jepangnya onegaishimasu gitu kayak. Wah, kayak terima kasihnya ya gitu ya. Bukan, minta bimbingan goblok. Ya, mohon bimbingannya gitu. Jadi kayak oh ya udah ya gitu. Udah gue pernah MC sama Melodi pernah di acara Vkom. Oke. Zaman kampus tuh ya. Kampus, Bro. Jadi itu acara angkatannya dia, terus kayak MC-nya siapa? Udah Uus nih, Uus sama siapa? Wah, bintang fakultas kita siapa? Melodi. Oke. Gitu. Jadi ketemulah di situ. Untuk nge-MC bareng. MC bareng. Oke. Gitu. Wah, nggak nyambung deh, Tin. MC-nya gitu. Ya, orang tiap kan kalau dia nyapa kan kayak manis gitu kan. Iya, iya kan gitu. Kalau gue kan masuk MC kan, udah ada yang buka-buka alkohol nih di sini gitu. Iya. Jadi kayak dia ngerasa nggak nyaman kayak emang boleh ngomong alkohol di atas panggung gitu. Dia ngomongin gitu tipis. Iya, dia tuh kayak kaget gitu kayak emang boleh ya di atas panggung gini. Karena kan dengan pendidikan JKT kan emang harus sopan, beretika gitu-gitu kan. Nah, dia ketemu sama orang kampus langsung gitu. Udah pasti kaget lah dia. Kaget ketemu Akam sih. Iya, gitu. Biasanya di rumah main PS, internetan, tiba-tiba ketemu bocah kampung. Kontol mana bola gua gitu. Anjing main bola yuk gitu yang gitu-gitu. Udah berbenturan, Pak. Agak susah buat ininya. Betul, makanya setelah abis nge-MC itu mungkin dia trauma, nggak ada kontekan lagi. Tapi saya boleh bangga saat itu saya di-follow sama Melodi. Oh, sampai sekarang. Iya, di Twitter saya di-follow sama Melodi. Tuh. Masih ya? Masih, Bro. Wah, gila, alma mater, Bro, sama-sama Unpad, Bro. Dulu sampai ini nggak di screenshot terus dijadiin sablon kaos di sini. Enggak, soalnya dulu zaman-zaman gua dulu tuh wotanya galak-galak. Oh iya, zombie-zombie gitu ya. Iya, gitu. Jadi kayak ada yang osinya dia apa-apain tersinggung dikit gitu. Iya. Wah, ngapain? Iya, cuman kan saya anak sastra kan, pasukan mabok. Jadi yang ngerasa itu osinya tersinggung gitu-gitu, kicep tuh. Saya bercandain dia gitu. Iya, gitu kan. Ada gunanya juga nih banyak nongkrong di kampus gitu. Lu pernah jadi penyiar juga di Ardan kan, di Bandung kan? Tapi sempet waktu itu yang lu sempet DGTM lu yang ngisi ya, zaman Aditya Warman. Betul. Pagi kan. Betul. Menurut lu waktu gua siaran pagi di Prambors gimana, Tin? Jujur aja, ada gua di sini. Iya, jujur. Ya, apa namanya? Lu kan pendengar radio nih. Benar. Ya. Ya antara lu kok itu sama Gina dulu kan. Betul, ya. Sama Gina. Dan lu selalu
ngambil yang kayak ciri khas lu plesetan. Mereka pada kaget ya. Kalau misalnya lu lagi ngasih punchline terus kaget terus ya tapi dia lepas untuk tawa segala macam. Iya. Cuman ya lu bisa ngambil suatu situasi yang dimana pagi masih kayak kriep-kriep malam melek. Tapi pelesetannya udah sampai situ, udah sejauh itu. Nah itu dia. Kalau buat yang paham mah yang udah melek mah ngerti. Buat orang yang masih krip-krip, apaan sih? Iya. Nah ini, saya suka nih, objektif, iya. Karena emang gua ngerasanya kayak pas gua lagi siaran gitu tuh kan emang gua suka ngomong, suka siaran gitu. Zaman Mas Botak kan, Pak itu. Iya, gitu. Dan siaran gua mah Julio sama Ilham bagusan mana? Julio sama Ilham. 2-1. Iya. 2-1. Menang mana? 1. Bangsat. Hari ini gue senang banget gue bisa ngobrol sama Dustin. Pokoknya Julio dan ini juga bagus. Bagus gitu. ya. Bagus ya. Dan sekarang emang tinggal siapa? Genus. Tinggal Julio sama Genus ya? Sore itu Julio sama Genus ya? Iya, pada akhirnya. Single DJ terbaik menurut lu siapa? Kalau gue sih, ya Cia Wardana. Satu lagi siapa? Reza Al-Qadri. Masuk. Gue pertama Reza Al-Qadri, kedua Eda. Wah, Eda juga mantep sih. Eda mantep bro. Maksudnya kayak di zaman sekarang udah ada podcast, segala macam. Gue dengerin siaran dia kalau malam tuh, pasti gue dengerin Eda. Night shift ya. Gak tau kenapa dia tuh masih passionate buat siaran. Masuk sih emang. Bukan kayak cuma sekedar kayak udahlah gue siaran malam gitu. Enggak, dia tuh kayak enjoy gitu jadi penyiar malam tuh sendiri, single DJ. Kayaknya dia emang udah kayak ini vokal Pramus masuk banget dia juga ya. Kan nggak sembarangan semua masuk hal kayak gitu. Iya, terus kayak semua orang diapalin namanya. Kemarin lu yang request ini ya gitu, anjing gue tuh ngerasa kayak repot sama pendengarnya juga ya. Iya. Dia sampai benar-benar enggak hanya sepintas-sepintas ya. Enggak, bukan touching itu bener-bener touching menyentuh, bukan touching tai kucing gitu. Iya kan? Jadi emang tahu kalau kemarin abis curhat apa gitu. Anjir, bro kemarin lu baru aja nge-request gue gini, man come on, masa lu nge-request lagu yang sama lagi sih gitu. Kayak gitu kan. Iya kan? Gitu kan. Lu ada apa sih, coba cerita dong sama gue dong, sama Kawalam Budak juga, karena it's so pretentious. Kalau lu tuh ngulang lagu yang sama, lu lagi kenapa? Masih dengan cewek yang sama? Ketawa-tawa gitu ya kayak Eda bro, karena gue dengerin. Pada akhirnya dia sendiri kan, tadinya sama Mario ya. Mario, iya. Tapi abis itu tapi masuk juga untuk sendiri juga gokil Eda. Karena untuk topik yang dilempar, terus dia mau nanggepin, dia kasih sesuatu feedbacknya dari pertanyaan yang dari pertanyaan yang dilempar pendengar. Iya, dan dia ingat gitu. Maksudnya bukan kayak terus dia single DJ kayak mainin back sound, terus kayak kadang-kadang di tengah-tengah lagu dia bernyanyi, terus ikut nyanyi, tapi kita nggak ngerasa keganggu gitu dengan dia nyanyi. Jadi kayak anjing, perfect. Eda, respect Eda. Mantap sekali. Tiap saya pulang, saya pasti denger Prambors, pasti Eda. Iya. Eda bro, gokil. Reza Al-Qadri juga tone suaranya bro. Wah, emang dilahirkan buat radio dia tuh. Cepet banget Pak, dia kayak macam nggak takut typo lagi ngomong. Kalau lu mikirnya kalau lu yang ngomong sepanjang itu lu bakal typo gitu ya. Pasti tapi ada. Kayak Pasti anjing ada. salut nih orang nih kagak typo. Cepet kan dia ngomongnya kan? Iya. Iya. Dia juga pernah jadi penyiar top 40 juga kan? Reza Al-Qadri yang Masuk. 40 Iya, 40 lagu bule itu kan, lagu luar negeri ya. Nih, gua karena gua ngomongin kayak gini karena ada benang merahnya antara gua dan Dustin adalah karena gua dulu penyiar radio dan dia juga pernah dengerin gua siaran. Terus juga kayaknya sekarang tuh orang udah pada ke podcast, kayaknya udah ngerasa lebih keren denger podcast dibanding radio gitu. Iya, Ternyata masih kok gitu. Yang sekarang lu masih dengerin siapa? Siaran radio. Siaran radio yang pagi si Rio sekarang gue masih dengerin. Terus Rio Wicaksono. Kiss lagu gue dengerin. Kiss FM. Lu tua juga lu ya? Referensi lagu lu ya? Enak-enak semua Pak. Jadi
Oh, kalau Kiss tuh karena dia zaman-zaman dulu dengerin lagu-lagunya, jadi pas lu dengerin yang kayak lagu-lagu agak tua jadi bisa sing along. Wah, bisa. Bukan lagu-lagu baru kan? Bukan. Iya. Kiss. Terus katanya sih enak, tapi sampai saat ini gue belum dengerin. Tapi enak rata-rata Most Radio bilang. Most Radio, MOST kan? Iya. Iya. Karena banyak juga yang enak-enak karena lagunya kayak Brian McKnight gitu. Katanya Boyz II Men itu ada di Most Radio. Boyz II Men lu dengerin juga? Ada di Most Radio. Bro. Lagu siapa nama cewek lu? Cewek lu siapa namanya? Namanya Dita. Dita suka lagu-lagu itu juga sama? Dita sih lagu dia The Beatles suka. Oh, lebih tua lagi. Lebih tua lagi. Oh. Terus iya. Arctic Monkey gitu. Apa? Arctic Monkey. Monkey. Ya. Monkey. Iya, benar. Lu pernah kebayang nggak di hidup lu tiba-tiba kayak lu siaran pagi gitu di Prambors gitu? Enggak kebayang sama sekali, Pak. Untuk hal itu, gua itu menjadi seorang pendengar radio itu udah batas kepuasan gua. Udah. Batas kepuasan lu tuh cuma denger radio tuh, denger penyiar bercanda, terus kayak abis itu ngantor lagu gitu. Sama datang ngeliat mereka siaran. Udah, sebatas itu kepuasan gua. Lu pernah ngasih apa ke penyiar? Lu pernah datang ngasih apa? Rata-rata gua ngasih snack. Yang lu kasih ke Coki Muslim waktu itu pertama kali yang itu. Gua waktu kelapa itu muda siapa? Bang siapa? Es kelapa muda Bang Sani. Bang Sani iya. Sama kuping gajah waktu itu. Ke semua penyiar juga begitu? Rata-rata snack apapun itu. Karena penyiar memang siaran. Tapi dia ketika dibawakan sesuatu hal atau sajen gitu untuk mereka kayak gitu, dengan hal yang sederhana kayak gitu, dia seneng loh. Nggak gitu. kayak apa ya? Rasanya kayak bukan ngasih ke artis gitu ya. Kayak ngasih ya lebih apresiatif lah para penyiar-penyiar ini. Iya, lebih apresiatif karena kenapa? Karena penyiar menurut gua orang yang nggak sembarangan, dia bisa tahu update tentang berita yang terbaru. Iya, terus juga bisa nyambungin itu ke realita kita lagi ngapain gitu. Iya, apalagi untuk diajak nongkrong udah pasti bisa diajak ngobrol karena referensinya banyak. Update itu. Iya. Jadi bahan untuk obrolan selalu ada terus. Gua adalah orang yang pernah ketemu orang-orang kayak lu, Tin, yang suka datang ke radio terus kayak ngasih hadiah gitu. Ada itu. Adalah beberapa segala macam dari zaman gue dulu di Ardan. Oke. Ada aja lah yang tiba-tiba suka ngasih. Ardan berapa tahun, Pak? 2 tahun. 2010 sampai 2012. Iya. Jadi terus kayak gue cuma nggak habis pikir aja gitu kayak orang-orang yang kadang-kadang tuh beberapa penyiar nganggap ini orang-orang aneh gitu. Iya kan? Ada mindset gitu loh dari penyiar. Ada. Karena ada sebutannya kayak bounty hunter. Jadi bounty hunter itu adalah ketika ada kuis, terus kayak ada hadiahnya gede. Ternyata orangnya tuh orang yang sama yang pernah menang juga. Oh, cuman KTP-nya beda. Iya. Gitu. Oke. Jadi kayak beberapa penyiar yang sudah mengalami hal itu tuh jadi agak lumayan sinis ke orang-orang yang suka datang segala macam. Dan maksudnya kayak pasti banyak orang yang pengen ada di posisi lu sekarang, Tin, gitu. Cuman sayangnya untuk beberapa hal yang secara total lu lakukan, cuma ada satu contoh yang akan naik ke atas gitu. Kayak misalkan dari semua orang-orang yang suka ngasih hadiah gitu, maksudnya kayak sesajen buat penyiar, lu yang jadi penyiar gitu, cuma satu. Dan orang tuh berebut untuk kayak, ternyata bisa ya dari pendengar radio yang ibaratnya bukan cuma pendengar radio yang pasif ya, tapi aktif kayak lu juga datang, lu ngasih snack gitu. Terus lu jadi penyiarnya gitu. Ya, makanya tak disangka, gue ngerasa ya emang sih ada buka klik atau gimana. Memang gue siap dah. Dulu gue ngedengerin. Sekarang gue siap untuk didengar gitu. Gue ngedengerin. Makanya gue dari tadi ngobrol serius sama lu kan. Ya karena lu memang udah pantas buat didengar. Bukan tolol lu doang yang harus dilihat orang, tapi ya omongan lu juga yang harus didengar gitu. Sebenarnya itu, Tin. Karena gue sangat bahagia sekali dan gue sangat senang sekali ketika lu siaran kemarin di Prambors gitu. Kayak what are the odds gitu. Kayak chance-nya untuk seorang
pendengar yang total dengerin radio dan ngasih sesajen juga ke penyiar gitu, untuk jadi penyiarnya juga gitu di kemudian hari gitu. Jadi kayak senang gitu. Jadi gue bilang kayak gue kayaknya perlu ngobrol sama Dustin buat showing ke orang kalau lu tuh perlu didengar gitu. Waduh. Terima kasih Bang Bos. Iya. Karena kenapa? Karena gini, lu sadar nggak, Tin? Lu tuh sangat detail mendeskripsikan orang. Lu waktu ketemu gue kayak, Pak, Bapak tuh saya salut banget, Pak. Bapak tuh bikin konten gini kayak anjing, gue aja kadang-kadang ngerasa kayak tidak ada orang yang apresiatif di satu bidang yang sama gitu. Mereka tuh gengsi untuk memuji. Untuk memuji seorang walaupun di bidang hal yang kita kayak gini ya. Iya, gitu kayak lu tuh kayak polos aja gitu ketemu gue, Tin, kayak Pak, Bapak kemarin Pak, Bapak bikin ini ya gini. Terus kayak gue bilang kayak anjir lu merhatiin banget. Lu emang merhatiin banget ya, Tin ya. Maksudnya detail gitu yang satu memperhatikan banget. Dua, gue memposisikan diri gue nggak yang kayak sekarang. Tapi gue tetap yang dulu gue ya, masih si bawa. Pendengar radio itu. Iya, masih gue bawa. Makanya gue kalau misalnya mengapresiasikan orang maksudnya nggak ditahan-tahan ya, emang pure gue ngomong kayak gitu. Karena gue juga ngelakuin hal yang sama dan orang tuh nganggapnya kayak lu ngejilat lu, lu ini. Gue tuh kayak gimana ya, Tin? Jadinya gue juga jadi salah sih. Gue jadi kayak gue tergerus sama orang lain gitu. Untuk tidak melakukan hal itu yang biasanya gue lakuin seperti lu lakuin itu gitu. Makanya gue apresiatif itu karena lu sampai sekarang masih melakukan itu gitu. Masih melakukan itu. Kalau ngejilat otomatis dengan hal puji-pujian doang. Tapi kalau ini, kalau kita mengapresiasi, kita tahu apa aja yang dia misalnya lagi buat, terus kesukaan dia apa, terus yang lagi diikutin. Ya berarti kan lu nyimak dia. Iya. Itu. Slim ini gimana nih Slim, teman lu Slim? Kacau, bro. karena orang bilang kayak kita kekurangan orang jujur gitu. Nah, kayak ada di depan lu, coba lu anggap tolol gitu. Lu tuh jujur aja gitu ke orang gitu, ketemu kayak, Pak, gini. Kemarin saya lihat story Bapak gini. Kayak gila ya, maksudnya kayak kok ada orang gitu, maksudnya yang tiba-tiba memuji gitu out of nowhere gitu, terus kayak di sisi lain juga ada kayak cuman yang itunya agak kurang Pak, yang ini kayak ini nggak cuma muji, kalau dibilang ngejilat juga enggak gitu, tapi dia juga ngomongin hal yang mengganggu buat dia gitu. Jadi kayak thank you banget, Tin, gitu. Ya, makanya gue tuh penasaran, gue pengen ngobrol sama lu tuh, gue nggak pengen lihat lu tolol gitu, gue pengen gue yang sekarang gantian apresiasi lu. Waduh. Gitu. Sangat gimana ya? Ya menurut saya sih ya saling orang mengapresiasi, tapi pasti akan diapresiasi lebih banyak nanti bakal di luaran orang yang mengapresiasi dari orang yang sudah mengapresiasi. Waduh, gitu Pak. Maksudnya. Wah. Ini berarti obrolan yang lu tidak banyak batuk ya? Mana? Ini. Udah gue. Rokok ya? Di depan gue ada rokok. Lu, Tin, kalau misalnya gue boleh tanya gitu, kayak lu bisa deket sama Dita kan? Lu akhirnya sekarang pacaran gitu. Sakit hati gak kalau misalnya ada orang bilang kayak ini semua gimmick gitu? Wah, gue sakit hati banget. Maksudnya orang nggak terima kalau gue maksudnya punya tambatan hati atau gimana gitu. Kayak orang nggak terima gitu. Kok aneh gini. Karena sejujurnya banyak ketika ada artis jelek yang secara fisik mukanya jelek ya. Terus akhirnya mau naikin namanya lagi, pasti dia ya pura-pura nikah dengan penyanyi dangdut yang ibaratnya yang tidak ya di luar kapasitas dia lah gitu. Terus akhirnya jadi rame gitu. Dan itu racikan itu tuh selalu hampir rata-rata berhasil gitu. Dan dan gue ketika lu tadi sebelumnya di belakang kamera juga lu cerita kalau emang ini beneran, terus gue bilang kayak iya pasti ada rasa sakit hatinya, makanya tadi gue tanya, ternyata bener kan ada sakit hati? Bener, dan gue juga kalangannya juga kenalnya karena apa? Karena dia mengapresiasi konten yang dia tonton. Ada salah satu konten yang dia tonton. Terus jadi sharing. Iya. Jadi ngobrol. Iya, seperti itu. Karena yang biasanya lu nyimak sesuatu, terus lu ceritakan ke orang, terus jadi kayak apaan sih lu, Tin, gitu.
Kalau sama dia, apa yang lu simak nih, lu obrolin ke dia, ternyata dia juga nyimak juga. Dia nyimak dan dia tahu gitu. Cuman dia nggak mau ngungkapin itu kadang kayak gitu. Ya gue lebih baik kayak gitu. Udah misalnya lu mau nonton silakan. Tapi misalnya kalau maksudnya secara detail untuk dia nonton sama gue, nggak apa-apa gitu. Gue lebih suka kayak gitu modelnya. Pacaran baru sekali ini berarti? Oh iya, the first. The first in relationship. Yang ngebuat lu pede Nah, untuk pacaran sama dia apa, Tin? yang ngebuat pede. Maksudnya kayak selama ini lu kan pasti ya lu jadi wota. Otomatis kan lu juga secara tidak langsung lu menyukai perempuan gitu. Benar. Iya kan? Terus tiba-tiba lu kayak memutuskan untuk pacaran sama si cewek ini gitu. Triggernya apa yang ngebuat lu kayak gue harus dapetin dia nih, dia harus punya gua, bukan kayak cuma sekedar kayak bercanda-bercanda doang. Benar, atau mungkin kayak badut seperti biasanya gitu. Apa yang membuat lu? Banyak sih, salah satunya pertemuan sih. Pertemuan yang memang lu siap. Gua kan belum bisa kendaraan, walaupun ada kendaraan tapi gua belum ada kendaraan. Lu siap gua ajak misalnya. Lu nggak bisa nyetir? Pada akhirnya kan gua ngajak kadang naik online atau enggak jalan kaki kemana-mana gitu kayak gitu. Lu siap gak kayak gitu? Ternyata dia bisa untuk diajak seperti itu. Bukan ngajak susah ya, karena emang apa ya, banyak orang yang kamu siap diajak susah nggak, kayak jalan kaki, makan pecel, naik motor gitu, karena emang nyarinya emang yang buat diajak susah. Kalau lu tuh emang karena nggak bisa nyetir kan? Satu, nggak bisa nyetir, dan dua ternyata nih dia makan kayak macam di dalam mall di ini makan nggak pernah habis, tapi ketika di pinggir jalan dia selalu habis. Ternyata dia lebih suka yang makan pinggir jalan. Dia akuin sendiri. Iya, sampai heran. Jadi bukan kayak tipikal cowok-cowok jamet gitu yang ibaratnya kayak aku tuh suka cewek yang makan pecel gitu. Tapi yang makan di mallnya pun belum pernah dicoba gitu, ngerti nggak? Jadi sudah menyimpulkan sendiri gitu. Kalau ini tuh kayak lu udah makan di mall, udah makan beberapa kali ini orang kok nggak habis mulu di sini. Iya emang dia nanya ya. Kata kayak gini lah, maksudnya ya lidah begini, jadi gue lebih suka makan gini, habis ternyata. Dan gue bangga sih pas dia habis, pas lagi habis habis jadi bingung gitu. Karena kita dulunya orang susah, jadi kalau orang nyisain makanan tuh gimana gitu, Tin ya? Seperti kayak aduh sayang kali ini gitu, maksudnya kayak kok disisain gitu, tapi giliran dipecel kayak di luar gitu segala macam, habis ternyata. Kayak gitu sederhananya. Nah, dalam proses sekarang lu pacaran sama dia, ada yang PDKT ke dia nggak? Ada yang kayak, ya lah lu ngapain sih lu sama Dustin gitu, sama gua aja gitu, ada yang gitu nggak ke dia? Kalau kayak gitu, justru apa, gua kadang yang digituin. Maksudnya ngapain sih deket-deket ini, ngapain sih deket-deket ini. Gue digituin sama orang. Tapi dianya pernah nggak digituin sama orang kayak, kayak, lu tuh ngapain sih sama Dustin, mending sama gua aja, gua punya mobil, gua punya rumah, gua pengusaha gitu. Ada yang gitu gak ke dia? Kalau kayak gitu sih, dia maksudnya orangnya terbuka sama gua untuk ngobrol segala macam. Tapi belum ada? Nah, yang itu belum ada. Yang kedua, dia jadian sama gua salah satunya, dia pengen nunjukin bahwa dia bisa nyayangin dan pengen bikin kesel orang-orang yang dulu bisa nyakitin gua. Itu dia pengen begitu. Dia ngomong kayak gitu yang lebar. Emang lu pernah disakitin apa, Tin, sama cewek, Tin? Banyak, Pak. Nggak sampai si cewek lu yang sekarang itu ngerasa harus membalas. Iya, kan. Semua cewek-cewek udah nyakitin hati lu, sedangkan lu pacaran baru sekali gitu, Tin. Dan orang ngerasain pacaran pertama gua ke dia. Entah kenapa dia ngomong, lu tuh nggak pantas dibikin sakit kayak gitu. Dia ngomong gitu, Pak. Ke lu? Iya. Ini dia ngomong secara pribadi, bukan belak-belakan di publik. Gitu, ya kan berarti kan... Pak. Pernah nangis gak sih, Tin? Apa? Pernah nangis gak sih kayak... Pernah. Terakhir nangis kenapa, Tin? Maksudnya kalau ya cowok jelek nangis karena ditolak, ya gue juga pernah ngalamin gitu. Maksudnya kayak terakhir banget nih. Lu nangis gara-gara apa, Tin? Nangis ya gara-gara permasalahan kecil sebenarnya sih sama dia. Ya kalau permasalahan kecil ya kayak macam apa ya, kalau bisa diulang ya,
soalnya gede-gede udah lu lewatin gitu, kayak lu dihujat setelah lu di TV, terus kayak ini udah kayak yang ngebuat lu bahkan lu dihujat waktu lu di TV juga lu nggak nangis kan? Enggak. Iya, ini apa yang ngebuat lu nangis? Karena gua tahu sistem lu tuh kurang lebih sama kayak gua, tiap kali ada rasa sakit bercanda, tiap ada rasa sakit ngobrol. Ya ini sih masalah apa? Dia kayak soal kayak ngambek gitu, ngambek kenapa ini, terus ya gue juga sempat ngambek yang berlarut itu kayak ngambek Tin. Gue sempat ngambek, ya ngambek. Anjing, itu ciri-ciri cowok jatuh cinta bro, bertolak belakang dari apa yang dilakukan sehari-hari bro. Iya pak, apakah ini anjing lu direndahin kayak gimana di konten lu nggak pernah ngambek Tin. Iya, ini apakah ini gua sampai kayak ngerasa gitu pak. Iya. Tapi ini kalau bicara cinta lain soal kayaknya. Gue ngambek itu kayak hak dah. Hak lu sebagai pasangan untuk ngambek ya? Iya, ada pada saat itu. Dan sehari itu, wah nggak enak banget pak. Pikiran kita ngawang kemana-mana. Pada saat itu ngambek, gue ngambek, dia ngambek. Akhirnya gini ya, pak. Di saat malam tuh hampir nggak catatan, nggak ngapain sama sekali. Dia pengen ngobrol nih. Besok kita ketemu ya. Pengen ngobrol secara ngomong baik-baik. Dia udah gegat pas ketemu. Wah, ya udah nggak sekarang aja. Lebih enak langsung ketemu gitu. Lebih enak soalnya ini bisa dibicarakan secara baik-baik. Pikiran dia apa kalau udah bicarain baik-baik? Putus. Itu pak. Langsung dia ngomong apa? Pas di situ dia minta maaf segala macam sama gua. Netesin rata gua di sana di satu tempat lah. Tempat. Malam itu jadinya ketemunya? Siang. Oh siangnya, oh besoknya? Siang. Di situ gue nangis, dia ngeliat gue nangis, dia usah segala macam, dia nangis juga. Gua sama-sama nangis. Anjir, apakah ini yang dinamakan sesuatu hal? Gitu. Yang dinamakan orang lain kasih sayang dan cinta ya? Iya, gue nangis, dia nangis, jadi nangis bareng pak. Lu baru cerita di sini, Tin? Baru cerita di sini. Lu malu nggak setelah lu nangis gitu, kayak kalau gue kan kayak ya udahlah nggak apa-apa, maksudnya kayak gue tuh suka sebel gitu sama orang yang jangan menangisi orang yang tidak pantas gitu. Tapi waktu lu nangisin dia itu lu ngerasa dia pantas kan? Maksudnya jangan gitu dong. Iya. Kalau misalnya lu menangisi orang yang tidak pantas tuh berarti kayak lu udah putus lu masih nangisin dia gitu. Ya itu kan? Yang tidak pantas. Tapi kalau misalnya dalam situasinya ketika lu lagi ngobrol sama dia, terus lu nangis, terus lu bilang kayak abis itu lu putus ya, terus lu kayak menangisi orang yang tidak pantas, kayak enggak, lu tuh nangis karena lu pengen mempertahankan hubungan lu gitu. Karena lu ngerasa dia penting tapi dia mau pergi gitu, ya lu nangis gitu. Nah triggernya kayak lu jadi nangis, dan itu kayak gara-gara itu semua kan, gara-gara lu ngambek dan udah lama tidak jatuh cinta kan. Itu yang melemahkan lu, Tin. Karena lu sudah lama tidak jatuh cinta, sekalinya jatuh cinta. Waduh, ini parah sih, Wak. Ya emang nggak bisa disebutin, terus ya hanya bisa dikeluarin. Malu nggak abis itu? Apanya? Malu nggak? Apa kayak, ya udahlah emang dia tuh berhak gua nangisin gitu, karena hubungan ini tuh berhak buat gua tangisin biar dia. Iya, hubungan itu berhak gua tangisin karena gua untuk mempertahankan itu harus gua bisain. Karena apa? Karena untuk mendapatkannya juga butuh perjuangan banget. Kayak gitu. Maksudnya nggak, lu PDKT berapa lama sama dia berarti? PDKT gue baru 3 kali ketemu. Dia 1, 2, di ketiganya gue tembak. Oke, nembaknya gimana, Tin? Ya, nembaknya gitu pak. Kan dia kan anak-anaknya yang bukannya bisa di tempat keramaian, kayak konser nggak akan bisa. Gue abis ngajak ke museum, gue ajak. Oh, lu ajak ke museum? Gue ajak museum. Dan dia mau, karena dia demen hal-hal tentang seni kayak gitu. Demen melukis juga. Gue habis ngajak minum, kopi. Oh, gue kira habis dari museum langsung, gitu. Dia nggak bisa yang gitu-gitu, Pak. Oke, terus lu ajak minum, kopi, terus?
duduk sana, saya duduk sini. Ada di mana minuman yang nggak penting, air putih, gue minum terus karena karena prepare, bener. Nggak penting nih sebenarnya. Dia udah mau bangun soalnya. Lu juga sadar itu nggak penting, lu minum banyak itu nggak penting ya? Nggak penting banget. Tapi karena gue ngomongnya gimana nih? Iya. Gitu. Pas dia udah bangun pengen ngajak makan di luar. Dit bentar lu pindah duduk lu di samping gue dah. Lu nyuruh dia duduk di samping lu? Iya. Dit, tunggu sebentar, duduk di samping gue. Kamu di samping. Nurut dia langsung, pindah? Mau. Nah, terus? Kaget dong. Langsung gue ungkapin aja. Gue karena yang gimana kalau udah ngerasa klik sama orang, gue nggak mau bertele-tele, Pak. Wah, keren. Ya. Gue siap menerima resiko apapun yang dijawab nantinya. Kayak gitu, maksudnya yaudah. Makanya lu prepare dulu tuh minum yang banyak ya? Minum, walaupun nggak penting. Langsung gue ungkapin situ, sejujurnya gue itu ngelihat dari awal gue jalan sama lo, itu orangnya pekerja keras dan background dan lu orangnya nyimak lagi, jadi apapun yang lu sebutin ke dia tuh kayak anjing ada orang sedetail itu yang bisa ngelihat itu dari gue, iya gak? Iya, bisa kayak gitu Pak. Mantap, terus? Dan lu udah ceritain background lu seperti apa, terus kehidupan lu kayak gimana, terus lu kerja keras, lu itu cewek mandiri. Gue merasa di titik yang dimana gue jalanin itu, gue ada rasa, wah udah 420 nih. Hah? Udah 420? Maksudnya apa tuh? Zona nyaman. Enggak, soalnya lagunya banyak. Maksudnya, apakah Panah Merah Jambu? Apakah Aku Tenang? Apakah Awas Nanti Tua? Apa Nematomorfa? Kan gue nggak tahu yang mana. Wah, 420 nih, gitu kayak gue kayak genggam cukupku berputar-putar denganku. Gue kira, oh ternyata zona nyaman. Pokoknya gue kayak ngerasa nyaman. Masa lu ngomong gitu 420? Enggak, kagak. Gue kayak ngerasa, wah anjir. Gue, nah kalau boleh gue ngomong sekarang. Ternyata kenapa refleks tangan gue langsung ke tangan dia. Tapi gini, megang gini. Tapi nggak gini, tiba-tiba gue typo megang di sini. Typo megang di sini megang. Iya. Kagak ada romantis. Kayak pengen betot anak main bola, pulang kayak gitu. Iya begini. Gini, lu megangnya gini. Pas lu lagi ngomong nembak dia, lu megangnya begini nih. Begini. Serius, karena gue udah terlanjur kan ini canggung, awkward ini nih. Oh iyalah. Tapi ya yang penting ucapan yang keluar. Iya. Dia lu ngomong apa? Lu pegang sini nih. Begini. Iya, terus lu ngomong apa? Kayak mau nonton orang nyebrang kan? Kayak mau nonton orang nyebrang. Iya bener, emang gini nonton orang nyebrang. Nah, kayak gue tuh sebenarnya. Soalnya kan gini kan COVID, kan ada. Oh iya. Iya kan? Iya, makanya pegang sini ya. Terus gue tuh sebenarnya udah suka dan sayang sama lu dari sekarang. Wah, ditekan. Ditekan gitu sambil gue udah suka dan sayang lu. Sambil ditekan gitu. Iya. Terus abis gitu. itu ya? Wah, anjir, kaget banget lah secepat itu gue untuk tembak dia. Terus? Pada saat itu gue digantungin, Pak. Nggak dijawab sama dia. Dan dia bilang apa? Pas itu dia bilang apa? Ya dia, apakah benar seorang gue mau menjadikan dia sebagai pasangan, sedangkan yang dia lihat gue itu banyak diantara cewek-cewek cakep. Itu yang dipertanyakan sama gue. Lu banyak cewek-cewek cakep di sekitar lu? Pada saat konten apapun itu. Oh iya, jadi dia mikirnya kayak masa ke gua gitu. Iya. Ya, dari situ memang banyak yang cakep, banyak banget. Tapi untuk orang yang spesial itu cuma satu. Ya udah, ya di depan gua saat ini. Gua bilang kayak gitu. Karena ya emang kalau sekedar cakep untuk diajak komunikasi nggak bisa, untuk apa? Dan emang gua ada maksudnya, dan emang nggak ada obrolan apa maksudnya gitu. Nggak pernah ngobrol. Nggak tuh kayak apa ya, dengan image lu tuh kayak apa ya, kayak buat apa cakep kalau nggak bisa diajak ngobrol gitu. Terus kayak gue jadi inget kayak Dustin juga ngobrol juga nggak nyambung lagi gue kayak dengan konten, tapi kalau sama dia nyambung kan. Akhirnya sama dia nyambung. Nah dia mau berusaha untuk memahami. Ya pada awalnya pasti bingung lah. Semua wanita bingung.
Akhirnya lu kayak lu ternyata udah dapat DM yang kayak gitu. Lu ngerasa kalau itu juga fana lah ya. Maksudnya kayak ya nggak tau mau jebak apa segala macam gitu. Wah, gue udah dapet yang kayak gitu, Pak. Hah? Wah, udah. Maksudnya udah dapet yang tiba-tiba udah datang di tempat nggak ada orangnya, pernah. Pernah ngobrol panjang. Oh, gara-gara ngobrolnya nyambung. Di DM. Iya, gue datengin. Nggak ada orangnya. Udah nungguin lama lagi. Ketemuannya di mana, Tin? Campfield, no. Udah gue langsung. Waktu itu. Lu pulang kayak lu ngerendah. Gue juga pernah berada di posisi itu. Pernah. Waktu zaman gue SMA, kuliah, pernah kayak gitu. Pulang tuh kayak ngerasa kayak nggak berguna gitu hidup. Kayak anjing kok perasaan kayak di DM nyambung dah gitu. Perasaan kemarin kita ngobrol panjang dah gitu. Kok nggak mau ketemu ya gitu. Jadi kayak emang semua orang lihat fisik ya gitu. Apa gara-gara gue naik motor ya gitu. Apa gara-gara gue miskin kali ya gitu. Jadi pulang tuh renung. Lu pulang gitu juga nggak apa ya udahlah gitu emang tai aja nih orang gitu apa gimana? Wah, kesel klimaks sih, Pak. Kesel ke dianya apa lu jadi kayak menghina diri lu sendiri? Yang pertama ini kenapa gitu, jadi sebuah pertanyaan ke gua gitu ya, kok bisa nggak ketemuan, sedangkan dia udah istilahnya kalau ini dia udah janjian seperti ini otomatis akurat dia akan datang dong. Jadi ngasih harapan ke gua bukannya gimana ya, gue tuh meluangkan waktu ini, gue itu ngebelain lu ini ada waktu yang gue korbanin nih, maksudnya gue gitu. Iya, ternyata keren. Waktu yang gue korbanin itu disia-siain sama dia. Biarlah nanti lo nyanyiin waktu gue, nanti akan sebaliknya akan disia-siakan sama waktu yang ada. Wah, tapi bener sih. Bener sih. Yang kayak gitu-gitu tuh rata-rata tuh yang pas lu nya udah sukses tuh kayak balik lagi ngechat lagi. Kayak disia-siakan waktu dianya. Jadi kayak harusnya dia dapat yang baru, tapi dia masih stuck sama lu yang ditinggalin waktu itu gitu. Iya. Emang bener itu. Valid omongan lu, Tin. Iya kan, Pak? Bener. Tapi emang kondisinya berarti saat itu setelah dengan semua godaan itu, dengan semua rasa patah hati itu, terus akhirnya dia nerima lu gitu. Respon bokap nyokap lu apa, Tin? Yang mana? Yang lu pacaran ini. Oh, sekarang responnya sih akhirnya Dustin memiliki yang namanya pasangan, berarti siap untuk menjadi dewasa gitu. Karena gue ngerasa belum kelihatan dewasa, Pak. Yang emang nggak mungkin orang memandang lu dewasa sebelum nonton konten ini, Tin. Makanya, Pak, dibilang kayak gue orang yang selalu main ngebanyol terus ngalur ngidul. Ya emang gue kayak gitu. Cuman pada saat gue punya pacar, pada saat gue yang punya istilahnya hal yang gue bisa gue perhatiin sama orang seseorang yang gue perjuangin, gue akan memiliki hal yang pikiran yang benar-benar gue harus pikirin gitu, Pak. Nggak hanya yang kayak yang sebelum-sebelumnya gue hanya udah lewatin fase yang namanya gue lagi sama siapa nih udah, ngobrol sama siapa udah gitu-gitu. Enggak, berarti gue harus ada step-step di mana gue harus jalanin punya perencanaan ke depannya. Iya, untuk setiap hari bertemu dengan orang berbeda itu mudah. Tapi kalau untuk stay dengan satu orang bertahun-tahun itu yang sulit memang. Itu, Pak. Iya kan? Terjawab. Nah, emang kita semua nyari yang susah. Tapi karena susah jadi yang manis-manis kerasa banget gitu walaupun kecil. Jadi lebih apresiatif kan. Intinya kan apresiatif. Kecil manisnya itu lebih kerasa ke kita loh, Pak. Kecil nih, Dustin memang nih. Biang gula berarti ya kalau yang kita ambil kayak gitu. Biang gula adalah berlian. Iya bener. Yang kita cari. Kristal. Ini tuh, lu Slim, bro. Dibilang berlian kan itu kristalisasi kan dari batuan itu kan. Iya. Ya gula tuh kristal. Kecil loh padahal, tapi enak ketika dapat hal kecil itu yang kita rasakan walaupun pahitnya itu banyak. Karena kita terbiasa kayak gula itu sehari-hari kita minum, jadi kita tidak ingat kalau sebenarnya gula itu awalnya berlian ya. Iya. Dulu orang pertama kali nemuin berlian yang gula gitu ya, kayak seneng banget ya. Ternyata pas dijalanin kayak ini mah jadi
minuman biasa, buat campur-campur biasa gitu. Dan tidak semua orang bisa mengapresiasi kalau sebenarnya gula itu tuh penting gitu. Iya, walaupun hanya seujung tai kuku ya. Iya, bener. Kalau kukunya kuku Godzilla kan Gede juga. segini nih. Iya. Ya kan? Kalau Titan juga gede juga. Iya, ada Titan lagi bangsa. Gue ngobrol sama Dustin lupa minum anjing. Aja dari tadi ya. Bang, anjing serutin. Ya karena gue ngerasa kayak lu butuh platform untuk kayak menjelaskan siapa diri lu, kayak sampai mana cara berpikir lu gitu. Karena gue ngerasa kayak kalau gue doang yang nyampe gitu, atau mungkin selama ini orang sudah menyadari lu pintar dan maksudnya lu pemahaman lu bagus cuman karena ikut orang-orang yang nganggap lu cuma sekedar badut, jadi kehilangan lah kalau karakter lu sebenarnya itu seperti ini gitu. Dan gue sih berharapnya adalah lu stay true sama diri lu gitu. Emang sulit, maksudnya kayak dengan semua pergimikan hubungan gitu, terus lu berada di tengah-tengah itu gitu, dan lu jadi dituduh sama gitu. Parah Pak. Jadi ya kan? Iya kan, dituduh sama kan, padahal yang lu lakukan dan pengorbanan dan keuntungannya pun berbeda. Mereka mah dapat uang jelas, lu mah malah keluar duit buat jalan, buat apa bener. Iya, gue tahu rasanya, makanya kayak gue pengen lu. Tapi gue puas untuk mengeluarkan itu Pak, karena gue mendapatkan cinta yang bukan gimmick, tapi cinta yang organik Pak. Itu Dustin yang ketampar banyak. Bagus. Iya, itu maksudnya kayak gue senang gue ngobrol sama hari ini, gue sama lu hari ini, kayak gue senang gue ngobrol sama lu setelah lu berproses panjang gitu. Gue senang dengan cara lu mengapresiasi orang dengan hal-hal kecil yang kadang-kadang orang yang melakukan pun lupa pernah melakukan itu gitu. Jadi kayak sampai lu pernah ngomong sama gue kayak, saya nonton Kamis Menanti Pak yang bapak waktu itu di kampus gitu. Iya, lu nonton kan. Maksudnya kayak itu tuh nggak semua orang tahu loh gitu, tapi lu bisa riset sampai sedetail itu tuh kayak. Dan gue mau ngomong itu langsung orangnya gitu. Iya. Kadang kan ada yang nonton tapi nggak mau, walaupun karena kita di tempat kerjaan sama. Iya. Ada yang kayak gitu. Iya. Ntar dia gede kepala lagi, ntar dia sombong lagi gitu kan mikirnya. Iya. Pertahankan Tin, maksud gue kayak semoga apa yang lu coba buat kerjakan, terus kayak sekarang hubungan lu sama cewek lu apa segala macam, gue cuma berharap satu, tolong dokter-dokter gigi yang maksudnya punya veneer, terus kayak punya tanam gigi gitu, tolong dibantu Dustinnya, karena waktu itu saya pernah lihat Dustin giginya diedit. Lumayan loh, maksudnya. Iya, bener Pak, lumayan. Tapi lumayan loh. Gua pada akhirnya jadi kayak Bimo. Apa Bimo tuh? VO. Bimoki apa siapa tuh? Bimoki. Iya, gue jadi Bimoki gitu. Orang itu antara gua yang ompong sama yang ini, yang rapi. Orang gue untuk survei juga Pak, untuk polling juga. Ternyata orang lebih milih gue yang enggak diapa-apain. Iya gue tahu, cuman kayak lu nih, lu coba deh, lu kayak pasang gigi, lu rapiin gigi lu, terus kayak pasti cewek lu kayak ngapain sih kamu kayak gitu gitu, ya, pasti dia gitu dong, kayak kamu tuh yang kayak kemarin aja udah cukup kok buat aku misalkan gitu, ya kan? Bisa. Terus lu pasang gigi, terus dia ngeresponnya kayak gitu, terus lu ngomong gini aja, emang salah ya kalau gue pengen jadi versi terbaik gue buat lu gitu. Kayak gitu ya? Emang kalau lu pasang gigi lu jadi tiba-tiba jadi nggak bodoh kan enggak kan? Enggak. Ya iya, tapi seenggaknya buat kalau cipokan lidahnya nggak offside banget gitu lidahnya gitu. Iya sih, pasti akan masuk gitu kayak. Emang udah. Oke, itu dia hari ini sama Dustin Tiffany. Terima kasih banget. Terima kasih Dustin.